ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Nawaqidul Islam karya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Tadi rencana untuk melanjutkan dengan kitab Bulughul Maram, namun ana lihat hadis yang ada di Bulughul Maram itu kurang tepat untuk didengar oleh anak-anak kecil. Ya, untuk lihat itu hadisnya kurang tepat karena berkaitan dengan hubungan suami istri. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Nawaqidul Islam. Masih pada halaman 69 kalau cetakan yang ada sama ana. Qala asy-syekh hafizahullah ta'ala, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa qala Allah azza wa jalla afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Allah azza wa jalla berfirman, apakah hukum jahiliyah yang ingin mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tidak ada hukum yang paling bagus dibandingkan hukum Allah bagi kaum yang mau beriman atau bagi kaum yang yakin akan kebenaran hukum Allah azza wa jalla, yaitu kaum mukminin. Anqalallahu azza wa jalla ala kulli man yuridu hukman yukhalif hukmahu atau hukma rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat ini Allah azza wa jalla mengingkari setiap orang yang menginginkan hukum. Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari setiap orang yang menginginkan hukum yang menyelisih hukumnya dan hukum Rasulullah SAW. Wa bayyana anna al-hukmal amsal wal ahsan wal a'dal huwa hukmuhu. Dan Allah azza wa jalla menjelaskan bahwasanya hukum yang sangat layak, sangat bagus, sangat adil adalah hukumnya dia, hukum Allah azza wa jalla. Wal maqsudu bit tafdil huna al kamal fil wasfi. Sedangkan yang dimaksud dengan tafdil di sini perbandingan, ahsan, afdol, maknanya di sini adalah kesempurnaan fil wasfi, kesempurnaan dalam hal sifat. Walaisa al muqabalah baina hasanin wa ahsan. Bukan perbandingan dalam bentuk antara hasan dan ahsan. Hasan itu bagus, ahsan itu lebih bagus. Bukan berarti ketika Allah azza wa jalla menyebutkan waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, tidak ada hukum yang paling bagus dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mau yakin, beriman kepada Allah azza wa jalla. Atau di situ makna istifham, waman ahsan, siapa yang paling bagus hukumnya dibandingkan hukum Allah azza wa jalla. Walaysat al-muqabalah baina hasanin wa ahsan, fa ahsan huna al-maqsud biha kamalul wasfi. Sehingga lafaz ahsan di sini hukum Allah adalah ahsan, a'dal, afdol. Itu maksudnya adalah kamalul wasfi, kesempurnaan sifat yang ada pada hukum Allah. Wa kamalul hasan atau wa kamalul husni, dan kesempurnaan bagus dalam hukum Allah azza wa jalla. Walaisal maqsudu at-tafadula baina hasanin. Bukanlah yang dimaksud adalah perbandingan antara hasan wa hukmu ghairillah, yaitu hukum selain Allah, selain hukum Allah, wa ahsanu huwa hukmullah, sedangkan ahsan adalah hukum Allah azza jalla.
Jangan difahami, jangan antum fahami ketika disebutkan hukum Allah Subhanahu wa taala ahsan wa afdol wa a'dal, berarti maknanya hukum selain hukum Allah itu adalah hasan. Ya. Adil. Tidak. Tidak ada yang adil. Tidak ada yang paling bagus, tidak ada yang istimewa melainkan hukum Allah Azza wa Jalla. Hukum manusia itu penuh dengan kekurangan. Tidak ada yang bagus. Ya. La kallah bal hukmu ghairillahi batilun la husna fihi. Bahkan hukum selain hukum Allah adalah batil, tidak ada kebaikan padanya. Wa innama tamamul husni fi hukmillahi azza wa jalla. Namun sesungguhnya kesempurnaan hukum itu hanya pada hukum Allah azza wa jalla. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah azza wa jalla, fala wa rabbika la yu'minun, sungguh demi Rabbmu la yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman. Siapa yang tidak beriman di sini? Umat manusia. Sungguh demi Rabbmu, mereka umat manusia tidak akan dikatakan beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka mau berhukum kepada engkau pada perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka haraj, rasa berat terhadap apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, sehingga mereka pun pasrah terhadap apa yang engkau putuskan tersebut dengan plong. Itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Umat manusia tidak dikatakan beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW sampai mau berhukum terhadap apa? Terhadap Nabi kita Muhammad SAW pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian apa? Kemudian mereka mendapati pada diri mereka rasa pelong, tidak merasa berat terhadap keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini kaum mukminin. Yuqsimul bari subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala al-bari bersumpah, fala wa rabbika la yu'minun, sungguh demi Rabbmu mereka tidak dinyatakan beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka mau berhukum kepada engkau fima syajara bainahum, pada perkara yang mereka perselisihkan. Bal fauqa hadza, bahkan lebih dari ini, ayusallimu tasliman, agar mereka pasrah, min ghairi harajin fi qulubihim, dengan tanpa rasa berat di hati-hati mereka, li hukmillahi wa hukmi rasulih sallallahu alaihi wasallam, terhadap hukum Allah dan terhadap hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak mau berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, fa ulaika humul kafirun, mereka adalah orang-orang kafir. Wa hadhil ayat ammatun tashmalul amala bi kulli hukmin anzalallahu fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini, ayat-ayat yang di atas adalah ayat-ayat yang umum, mencakup beramal dengan segala hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun hukum yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qad dhalla fiha ahlul bid'ah fit takfir fakaffaru biha al-muslimin. Sungguh ahlul bid'ah telah sesat dalam bab takfir sehingga mereka mengkafirkan dengan ayat-ayat tersebut kebanyakan kaum muslimin. Ahlul bid'ah dari kalangan al-wa'idiyah, dari kalangan khawarij takfiriyun, mereka mengkafirkan kaum muslimin yang terjatuh pada dosa besar. Bahkan mereka mengkafirkan hukamul muslimin, pemerintah mereka kafirkan, pemimpin mereka kafirkan tatkala didapati
tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun yang tepat dan yang benar tidak seperti itu pemahaman terhadap ayat tersebut. Biza'mi annahum lam yahkumu bi syar'illahi azza jalla. Dengan alasan apa? Dengan klaim apa? Dengan klaim bahwasannya itu orang-orang umat manusia, secara khusus pemerintah kaum muslimin, mereka kafirkan dikarenakan menurut mereka adalah tidak berhukum dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hafidz Ibnu Abdul Barr, berkata al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala, wa qad adallat jama'atun min ahli al-bid'ah min al-khawarij wal mu'tazilah fi hadzal bab, yani bab at-takfir, fahtajju bi hadhihi al-athar wa mithliha fi takfir al-muznibin, wahtajju min kitabillahi bi ayatin laysat ala zahiriha mithli qawlihi azza wa jalla wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan sungguh telah tersesat sekelompok orang dari kalangan ahlul bidah, dari kelompok Khawarij dan Mu'tazilah pada bab ini tadi. Bab apa? Bab takfir. Khawarij mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab mereka terjatuh pada perbuatan dosa, dengan sebab terjatuh pada perbuatan dosa besar. Demikian juga Mu'tazilah yang mereka malu-malu untuk mengkafirkan di dunia. Mereka mengatakan ini orang la mu'min la kafir, tidak mukmin tidak kafir, manzilah baina manzilatain. Namun mereka ittafaqu fil akhirah. Ittafaqu fil akhirah, mereka mengatakan bahwasannya al-muznibun murtakibul kabirah khalidun mukhalladun finnar, kekal di neraka. Yang kekal di neraka adalah orang-orang kufar. Sehingga ikhtilaf kalian bainal khawarij at-takfiriyun wa baina al-mu'tazilah khilafun lafzi. Itu semua khilaf lafzi. Hakikatnya sama-sama mereka mengkafirkan kaum muslimin. Fahtajju bihadzal athar wa mithliha fi takfiril muznibin. Sehingga mereka Al-Khawarij, Al-Mu'tazilah berhujjah dengan asar-asar ini dan yang semisalnya di dalam mengkafirkan orang-orang yang terjatuh pada perbuatan dosa. Mereka juga berhujjah dari ayat-ayat Al-Quran, dari Al-Quran dengan ayat-ayat yang bukan secara zahirnya, seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Wa bihadza ta'lam ayyuhal karim anna ahlal bid'ah fi mukhtalafil usur ala qalbin wahidin wa ala tariqin wahidin yaqra'una al-Qur'an wa la yafhamuna ma'nah wa yuqallibuna ma'nahu wa minhum man la yujawizul Qur'an hanjiratahu fala yalinu qalbuhu bihi wa la yastaqimu amaluhu bihi. Maka dengan dasar ini engkau akan mengetahui, wahai orang yang mulia, bahwasanya ahlul bidah dengan generasi yang berbeda-beda, dengan masa yang berbeda-beda, mereka sebenarnya ala qalbin wahid, berada pada satu hati, berada pada satu prinsip. Yaqra'unal Qur'an wa la yafhamuna ma'nah. Mereka baca Al-Quran tapi mereka tidak faham makna Al-Quran tersebut. Itu ahlul bidah. Makanya ikhwan, bukan suatu kebanggaan cuma sekedar panjang bacaan Al-Qur'annya, hafal bacaan Al-Qur'annya, ya, pandai suara Al-Qur'annya, indah dalam bacaannya. Bukan suatu kebanggaan kalau cuma sekedar begitu saja tanpa dia fahami maknanya. Kuburiyun, para penyembah kuburan, orang-orang yang suka minta-minta di kuburan, mereka adalah orang-orang yang pandai baca Al-Qur'anul Karim. Orang-orang yang memberontak terhadap penguasa, mengkafirkan hukam al-muslimin, suka ngebom, suka membantai, mereka adalah orang-orang yang juga pandai dalam membaca Al-Quranul Karim. Wa yuqallibuna ma'nah, namun mereka bolak-balik makna-makna Al-Quran tersebut. Wa minhum man la yujawizul Quran hanjiratahu. Di antara mereka ada yang baca Al-Quran tidak masuk nembus ke kerongkongan, ya, tidak masuk ke sanubarinya.
yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum, tidak masuk ke hanajirahum, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, mereka keluar dari agama Islam ini tadi sebagaimana anak panah melesat keluar dari hewan buruannya. Fala yalinu qalbuhu bihi, sehingga hati mereka tidak lembut dengan bacaan Al-Qur'an, wala istiqimu amalu bihi, amalannya juga tidak lurus dengan Al-Qur'an tersebut. Kama anna ahlal bid'ah al-yaum alladzina ya'taduna fit takfir yaqsuruna hadhil ayat 'ala al-hukam, sebagaimana mereka ahlul bid'ah di zaman sekarang ini, yaitu mereka-mereka yang ekstrim dalam bab takfir, mereka membatasi ayat ini hanya berlaku pada hukam al-muslimin, sehingga mereka mengkafirkan pemerintah Saudi Arabia, mereka mengkafirkan negara-negara, sehingga tidak ada negara di dunia ini tadi, semuanya kufar pemimpinnya. Pemikiran seperti ini diusung oleh tokoh-tokoh besar seperti Sayyid Qutb, diusung juga seperti Safar Hawali, Salaman Al-Auda, dan yang semisalnya dari orang-orang yang punya pemikiran takfiriyin. Alhamdulillah pemerintah Saudi Arabia melarang buku-buku tersebut untuk tersebar. Li'annahum la yuriduna tahqiqal haqqi wala nusratad din, dikarenakan mereka tidak menginginkan untuk mewujudkan kebenaran dan tidak menginginkan untuk menolong agama Islam ini tadi. Wa innama hum qaumun haqada 'alal hukam yuriduna isqatahum, mereka adalah kaum yang haqad, benci terhadap pemimpin, mereka menginginkan untuk melengsarkan pemimpin tersebut. Wa alimu annal ahlal islam la yuti'unahum fi muradihim illa idza labbasu alaihim fa albasu kalamahum libasad din, mereka tahu bahwasannya kaum muslimin ahlul Islam tidak akan mentaati keinginan mereka melainkan dengan cara apabila mereka mentalbis, menipu, mengkamuflase, sehingga mereka mentalbis ucapan-ucapan mereka dengan pakaian-pakaian agama. Mereka kemas perkataan-perkataan mereka yang penuh dengan syubhat tersebut dengan baju agama. Mereka kemas dengan istilah apa? Kepedulian terhadap syariat. Mereka kemas dengan istilah apa? Khilafah Islamiyah. Walidzalika tajiduhum yajtahiduna fi ja'li tauhid maqsuran ala sabbil hukam wa zammihim wa takfirihim. Oleh karena itu, engkau akan dapati mereka sungguh serius dan bersungguh-sungguh di dalam menjadikan tauhid terbatas hanya dalam bentuk celaan terhadap pemimpin, mencela, mencaci maki, mengkritis pemimpin serta mengkafirkan pemimpin. Bahkan sebagian mereka membagi tauhid menjadi 4. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, yang kedua tauhid al-uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma wa sifat, yang keempat mereka sebut dengan tauhid al-hakimiyah, la hukma illa lillah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ja'li syirki maksuran ala ma asmauhu bi syirkil hakimiyah, serta mereka membatasi syirik terbatas hanya pada satu penamaan yang mereka sebut dengan istilah syirkul hakimiyah. Wa tajidu annahum yunazziluna hadhil ayat 'ala al-hukami faqat, engkau akan dapati mereka memposisikan ayat-ayat yang seperti ini khusus pada pemimpin saja. Bainama law ansafu la'alimu annahum fi aqidatihim hum lam yahkumu bima anzalallahu azza wajalla. Sungguh mereka kalau seandainya mau insaf, mereka akan tahu bahwasannya mereka dalam bab akidah mereka adalah orang-orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wassalaf mutabbiquna ala anna hadhil ayat laisat ala zahiriha. Sungguh para ulama salaf mereka mempraktekkan ayat ini bahwasanya ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. 3 ayat berturut-turut yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ini semua ayat yang sebenarnya tidak tepat kalau dimaknakan khusus pada penguasa atau langsung mengkafirkan orang-orang kaum muslimin dengan dosa besar. Lihat kata beliau, wa annal kufru al maksud fil ayah laisa wal kufru al mukhrij minal millah
sungguh kekufuran yang dimaksudkan pada ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, kekufuran yang dimaksudkan pada ayat tersebut bukan kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam, namun kekufuran yang dimaksud adalah al-kufru duna kufrin, kekufuran yang di bawah kekufuran besar. Rawa al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qaulahu wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun qala man jahada ma anzalallah faqad kafar wa man aqarra bihi wa lam yahkum fahuwa zalimun fasiqun. Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah azza wa jalla wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Qal Abdullah ibnu Abbas mengatakan man jahada ma anzalallahu faqad kafara, siapa yang mengingkari apa yang telah Allah turunkan, mengingkari Al-Quran, mengingkari syariat, mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara, maka sungguh orang tersebut telah kufur. Wa man aqarra bihi, siapa yang menetapkan Al-Quran, menetapkan syariat, menetapkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, walam yahkum, dan tidak berhukum, dia ikrarkan, dia yakini, dia imani, dia benarkan hukum Islam itu seperti ini, syariat Islam itu seperti ini, dia terima tapi tidak diamalkan oleh dia, fahuwa zalimun fasiqun. Kata Abdullah ibnu Abbas, ini orang zalim fasik. Warawa Ibnu Jarir an Atha annahu qala, Al-Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari Atha Ibnu Abi Rabah rahimahullah, beliau mengatakan kufrun duna kufrin wa fiskun duna fiskin wa zulmun duna zulmin. Ada 3 ayat dalam Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Seluruh makna ayat tersebut adalah kufrun duna kufrin, fiskun duna fiskin, zulmun duna zulmin. Difahami? Maksudnya apa? Kekufuran di bawah kekufuran besar, kefasikan di bawah kefasikan besar, kezaliman di bawah kezaliman besar. Zalim ada 2, zalim besar, zalim kecil. Zalim besar adalah kekufuran, zalim kecil adalah maksiat. Fasik besar adalah kekufuran, fasik kecil adalah maksiat. Nifak ada 2, nifak besar, nifak kecil. Nifak besar adalah kekufuran, nifak kecil adalah maksiat. Difahami? Anda mau tanya sama tuh, ada yang hafal sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Apakah membunuh seorang muslim dinyatakan kafir orangnya? Ada pembunuh kafir ente? Tidak toh? Tidak. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu baina akhwaikum. Ya enggak? Kalau ada 2 kaum mukminin berperang, damaikan. Disebut dalam Al-Quran akhwaikum, saudara kalian. Ya betul tidak? Nah, Warawa al-Hakim an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal innahu laisa bil kufri alladhi yadhhabuna ilaihi, innahu laisa kufran yanqilu 'anil millah. Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas tentang ayat tersebut, sesungguhnya ayat tersebut, kekufuran pada ayat tersebut bukanlah kekufuran yang mereka yakini. Sesungguhnya ayat tersebut adalah bukan juga kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, kufrun duna kufrin. Summa qala al-Hakim wa hadha haditsun sahihul isnad wa lam yukhrija wa wafaqahu az-Zahabi wa qala sahih. Wa kalam Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma lahu tariqun sahihun an inda Ibni Jarir Ahmad fil iman wa inda ghairihima wa lahu turuqun mutaaddidah yashuddu ba'daha ba'dhan wa lam yu'lam lahu mukhalifun minas sahabah. Ya.
Riwayat Ibnu Abbas tersebut memiliki banyak jalan, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Jarir, Imam Ahmad, satu sama lainnya saling menguatkan jalan-jalannya tadi. Tidak diketahui adanya sahabat yang menyelisih dalam bab ini tadi. Fayakunu hadza ijma'an fi zamani sahabati Rasulullah SAW annahu kufrun duna kufrin. Sehingga tafsir dari Abdullah bin Abbas yang menafsirkan ayat faulaika humul kafirun adalah kufrun duna kufrin, merupakan ijma' sukuti minas sahabah, ijma' yang tersirat di kalangan sahabat. Kenapa? Karena lam yukhalif Ibn Abbas ahadun minas sahabah. Tidak ada yang menyelisih Abdullah bin Abbas seorang pun dari kalangan sahabat. Wa qad atbaqa kalamus salaf hadza wa qad atbaqa kalamus salaf hadza wa la yu'lam lis salaf wala li aimmatil Islam al-kibar kamalik wa Ahmad wa ghairiha kalimatun wahidatun tukhalifu hadza wa anal hal fihi tafsil wa hadha alladhi yajibu an yafqahu al-muslim wa ya'taqid wa yabni alaihi kalamu. Dan sungguh ya, kalam salaf telah mempraktekkan akan hal ini. Tidak ada yang diketahui atau tidak diketahui di kalangan salaf, tidak pula di kalangan para aimatul Islam al-kibar seperti Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Tidak diketahui satu kalimat saja yang menyelisih keterangan dari Abdullah bin Abbas ini tadi. Wa annal hal fi tafsil, sehingga orang yang berhukum pada hukum selain Allah itu butuh rincian, tidak semata-mata langsung dikafirkan. Ini adalah perkara yang wajib kita pahami bagi seorang muslim, dan wajib dia yakini, dan wajib dia bangun prinsip ucapan dia dalam hal ini tadi. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar.